Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan berjumpa pada malam hari ini di dalam sabda dan doa malam. Untuk itu mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku.
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga yang mulia, terima kasih malam hari ini Tuhan boleh anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh berjumpa kembali melalui sabda dan doa malam. Kami rindu mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami melalui firman-Mu, supaya saat kami membaca, kami mengerti. Saat kami mengerti, kami melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan ratus-ratus kali lipat buah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap baca merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, panjang minggu ini tema kita tanggung jawab orang pilihan. Saya ingin mengambil satu bagian pembacaan kita dalam beberapa pembacaan ini. Saya ingin kita membaca bersama dari Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-34. Bacakan bagi Bapak Ibu. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan ditipu. Daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, benih yang baik, itu tidak ada gunanya benih itu. Bila benih itu dihamburkan ke atas tanah yang tidak baik. Media tanah itu sangat penting supaya benih yang ditabur itu juga bisa dapat bertumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang benih dan tanah. Ini adalah sesuatu yang sangat realita yang kita jumpai setiap saat dalam kehidupan kita. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk memberikan pemahaman tentang apa pesan yang ingin Yesus umat pahami dan mengerti tentang firman Allah. Dan perumpamaan ini
Yesus mengisahkan tentang seorang penabur yang pada suatu waktu dia menaburkan benih itu dan benih itu jatuh di atas pinggir jalan. Dan benih yang kedua itu jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Benih yang ketiga itu jatuh di atas tanah yang dipenuhi dengan semak belukar. Dan benih yang keempat itu dia jatuh di atas tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan di antara wadah, media tanam itu? Benih yang ditabur di atas pinggir jalan, dia tidak akan bertumbuh di situ. Karena tanahnya keras. Semuanya keras. Ibarat seperti kalau misalnya bahu jalan. Aspal ada bahu jalan, lalu menaburkan benih di atas itu, sangat pasti kemungkinan besar tidak mungkin dia bisa bertumbuh di situ. Waktu ada angin dia diambil, ada burung datang, dimakan benih itu, dan benih itu tidak bisa menghasilkan apapun. Itu yang akan terjadi. Dalam pemahaman iman kita itu sama. Seperti itulah yang Tuhan mau maksudkan, bahwa bila benih itu, firman Allah itu ditabur di dalam hati yang keras, maka sikap penolakan itu selalu pasti akan ada di dalam diri orang. Orang tidak senang mendengarkan firman disampaikan, orang tersinggung, orang marah. Bahkan orang memang tidak mau menjumpai firman Allah, orang tidak mau berinteraksi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan ibadah. Karena ada penolakan di dalam dirinya. Firman tidak bisa sampai ke dalam dirinya, benih tidak bisa sampai ke dalam dirinya karena dirampas oleh burung-burung yang datang. Dirampas oleh kuasa kegelapan. Itu jenis pertama dari orang-orang yang mendengarkan firman seperti tanah yang di pinggir jalan itu. Benih yang kedua itu adalah benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Memang dia bisa dapat tumbuh, tapi sesaat saja. Kemudian karena dia tidak sehat, tidak bisa berakar dengan dalam, akhirnya dia menjadi layu daunnya dan juga akhirnya menjadi mati. Sama perumpamaan ini maksudnya dengan kehidupan iman kita. Ada banyak orang yang ketika disampaikan firman mungkin saja dia mengamini firman itu. Ketika seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta mengkhotbahkan firman Allah, mungkin pada waktu dia mendengarkan, dia mengamini, dia tahu bahwa benar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau orang yang menyampaikan firman itu. Mungkin dia terhibur karena dia senang dengan lelucon atau dia senang dengan kata-kata yang disampaikan yang menghibur dirinya. Tapi sesungguhnya itu tidak bertumbuh di dalam dirinya. Hanya menyenangkan telinga Bapak Ibu Saudara. Menyukakan hati tapi tidak berdampak apapun. Sehingga waktu ada masalah, ada himpitan, firman itu akan pergi berlalu begitu saja tanpa bekas. Yang ketiga Bapak Ibu adalah firman yang jatuh di tengah semak belukar. Firman itu bertumbuh di situ. Tapi dia tidak bisa bertumbuh dengan sehat karena makanannya dirampas oleh tumbuhan semak belukar yang lain. Memang dia bisa tumbuh, tapi dia tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Dia dihimpit oleh tanaman-tanaman lain yang mencuri, mengambil makanan untuk akar-akar pada tumbuhan benih tersebut. Itu sama Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan kita juga. Seringkali kita sedemikian, kita mengerti firman Tuhan, ditabur dalam hati kita, mengamini firman itu, dan kita menghayati firman itu. Kita dikuatkan oleh firman itu. Kita disegarkan sesungguhnya oleh firman Tuhan. Kita punya tekad sesungguhnya untuk melakukan firman Tuhan itu. Firman itu membuahkan berkat dalam diri kita. Tapi karena dia tidak berakar dengan dalam, karena dia dihimpit, ketika dihimpit, ditekan oleh banyak masalah, pergumulan, aniaya, tekanan, kondisi ekonomi,
macam-macam persoalan datang menimpa dirinya, maka dia pun akhirnya terhempas. Dia penuh dengan pergumulan, dia kehilangan harapan, dia penuh dengan kekhawatiran kembali. Dan kemudian dia tidak berdaya di tengah-tengah pergumulan itu. Tapi firman yang keempat, benih yang keempat yang ditabur di atas tanah yang baik dan bagus, yang subur itu, maka dia akan tumbuh juga dengan baik dan subur. Dia akan berbuah berkali-kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena firman itu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang matang. Sama dengan iman kita. Kalau hati kita adalah tanah yang subur, yang terbuka untuk firman berbicara kepada kita dengan nyata, menasehati, menegur, mengajar kita, memberi kekuatan, penghiburan kepada kita. Kita terima itu dengan hati yang terbuka dan dengan tekad yang besar untuk menjalaninya, menghidupinya meski berat tantangannya, meski banyak kesulitannya. Tapi dia bersuka cita menjalani semuanya itu. Maka hidupnya akan bertumbuh. Hidupnya akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang ketika orang lain melihat di tengah kesulitannya hidup, di tengah banyaknya tantangan, di tengah banyaknya godaan, dia tetap teguh bertahan. Karena hatinya adalah tanah yang subur. Firman Tuhan menjadi benih yang tumbuh dan berbuah di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, di tipe tanah seperti apakah kita? Apakah kita seperti tanah yang ada di pinggir jalan? Ataukah kita seperti tanah yang di atas batu-batu? Ataukah kita seperti tanah yang di tengah semak belukar, semak-semak? Atau kita adalah tanah yang subur, yang baik, yang siap untuk ditaburi. Hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita terbuka untuk ditaburi firman. Bila iya, maka kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana posisi kita? Milikilah hati yang baik, hati yang tulus. Supaya ketika firman itu datang, firman diperdengarkan kepada kita, kita pun diberkati. Kita berbuah dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kita boleh bertumbuh terus. Kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang pilihan Allah. Tanggung jawab kita adalah berbuah, menjadi berkat, menghidupi firman, menghidupi kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagai orang-orang pilihannya yang berkenan kepadanya. Dan menyadari dengan sungguh bahwa panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan dalam saat teduh, dalam renungan kita. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan firman-Mu. Adakah tanah hidup kami ini adalah tanah yang subur. Sehingga ketika firman Allah datang kepada kami, firman bertumbuh, berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan yang dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa syafaat malam hari ini, mari kita dengarkan kembali satu pujian yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita dengarkan bersama. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan, aku dan kesalahan
kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri, semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih sekali lagi firman-Mu sudah bicara kepada kami, supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang baik, yang ketika firman ditaburkan, itu bisa bertumbuh dengan luar biasa, dengan bebasnya. Sehingga kami pun boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tolong kami Tuhan, di tengah banyaknya godaan tantangan untuk kami jatuh dalam dosa. Tuhan jaga dan lindungilah kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan supaya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, tengah banyaknya pergumulan, tantangan, harapan dan kerinduan mereka. Cita-cita mereka, hasrat hati mereka. Tuhan tolong hadirlah supaya semuanya itu mereka dapatkan di dalam Tuhan. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah hati mereka yang mungkin ada dalam keadaan yang lemah, sedang dalam pergumulan yang berat karena sakit, penyakit, keadaan ekonomi, karena pekerjaan, karena banyak hal dalam hidupnya. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa supaya itu anugerah-Mu dinyatakan kepada kami, khususnya buat setiap orang di antara kami, di lingkungan tempat di mana kami berada dan tinggal.
Tuhan datang jamah kami. Beri kami hidup yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Merindukan lingkungan kami, daerah kami, jemaat kami, lembang kami. Semuanya boleh hidup dalam kerukunan dan menjadi berkat Tuhan. Jaga kehidupan kami. Mendoakan saudara kami yang sakit dalam pergumulan, dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Tuhan lawat mereka, beri kekuatan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang akan mempersiapkan pemakaman orang tua, saudara terkasih, Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan jamah kami melalui firman Tuhan pada malam ini Tuhan. Kiranya berkat firman-Mu boleh menguatkan kami. Di malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan jawablah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Inilah doa dan harapan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima kasih malam hari ini kita sudah bersama. Sampai jumpa kembali dalam minggu yang akan datang. Dari Jemaat Karambe, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, istirahat yang tenang malam hari ini. Bangunlah besok pagi dengan kekuatan daripada Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.